Bab 2236. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Mungkinkah iblis ingin menipuku? Mendengar ada banyak lubang di Abyss of Doom, Lu Chen tidak bisa menahan cemberutnya. Bukannya iblis ingin menjebakmu, tapi kemanapun kamu pergi, sudah ada jebakan. Tempat itu adalah celah tanpa dasar dan pusat jurang malapetaka. Ada terlalu banyak aturan di dalamnya, yang sangat tidak menguntungkan bagi para pejuang, karena mudah untuk melanggar aturan dan diusir. Pada awalnya, saya tidak sengaja melanggar aturan dan diusir dari jurang maut. Sadan menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengirimkan suara itu ke Lu Chen seperti ini. Aturan apa yang kamu langgar? Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Saat aku menjadi raja sejati, suara terobosannya agak keras, melebihi volume yang ditentukan. Sadan sangat tidak berdaya. Persetan, apakah ini aturan bodoh yang dibuat oleh si idiot itu? Lu Chen terkejut. Kaisar ajaib, transmisi suara yang menyebarkan telur. Kaisar iblis yang agung, apakah dia akan peduli dengan hal seperti itu? Lu Chen terkejut lagi. Kaisar iblis sedang berkultivasi di lembah celah tanpa dasar, dan dia sangat ketat dalam segala hal, besar dan kecil. Menyebarkan telur dan kemudian transmisi suara, semua jenis lubang di sana digali oleh Kaisar Iblis. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dikeluarkan. Ada berapa lubang di sana? Ceritakan secara detail. Lu Chen bertanya, itu keterlaluan banget. Misalnya harus berjalan di sisi kanan laki-laki dan perempuan, tidak boleh ribut, tidak boleh melihat sekeliling, tidak boleh berbicara, tidak boleh bicara, tidak boleh batuk, dan kamu tidak boleh kentut. Sadan mengucapkan serangkaian aturan. Brengsek, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jangan, aku takut sakit. Sadan berkata dengan ngeri. Ada banyak sekali lubang, dan saya punya lebih banyak orang. Pasti ada yang menginjak lubang itu. Bukankah ini berarti orang diusir setiap hari? Lu Chen sedikit kesal. Tidak mungkin, aturannya seperti ini, kita hanya bisa menghadapinya dengan hati-hati. Sadan tanpa daya datang melalui transmisi suara. Kaisar Iblis juga sedang berlatih di lembah celah tanpa dasar, apakah dia juga bersama kita? Lu Chen bertanya lagi. Tidak, Kaisar Iblis memiliki tempat yang lebih baik, bukan untuk berlatih dengan orang lain. Sadan menggema. Tempat apa yang lebih baik? Lu Chen bertanya. Lembah celah tanpa dasar, ada celah besar, aura di dalam lebih tinggi, 2 kali lipat dari luar, 20 juta kali penuh, itu adalah tempat dengan aura tertinggi di seluruh benua Yuanwu. Hamburan berkata lagi, selain itu, celah besar itu dapat menampung 5.000 orang untuk berlatih, tetapi Kaisar Iblis menempati semuanya sendirian, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ada tempat yang bagus. Mata Lu Chen berbinar, dan dia mulai memikirkan tentang Kaisar Iblis di dalam hatinya. Setelah itu, Lu Chen terus bertanya tentang situasi lain di sarang setan, dan dia menjawab semuanya tanpa berkata apa-apa. Dikatakan bahwa Sadan digunakan sebagai pemandu, namun nyatanya Sadan dianggap sebagai peta dan penjawab hidup. Lu Chen merasa sedikit malu. Tapi tidak mungkin, Lu Chen memimpin kerumunan untuk masuk jauh ke sarang setan sendirian, selalu ada risiko, jadi dia harus belajar sebanyak mungkin tentang sarang setan. Jika terjadi sesuatu, jika dia mengetahui medan sarang iblis, dia bisa menemukan jalan keluar. Doomsday Abyss, pusat sarang setan, sangat makmur. Lubang dinding tempat tinggal iblis sangat padat, dan gedung-gedung tinggi yang aneh ada di mana-mana. Setan yang tak terhitung jumlahnya tinggal dan berlatih di sini, dan pejuang iblis tingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana. Kemunculan tiba-tiba sekelompok ras manusia di sini secara alami menimbulkan keterkejutan dan kebencian dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kebencian tetaplah kebencian, dan tidak ada iblis yang berani keluar untuk menghentikannya. Itu adalah pasukan fanatik yang dipimpin oleh Lu Chen. Totalnya ada 5.061 raja sejati. Siapa yang berani berdoa untuk mobil? Tanda pagar. Terlebih lagi, ada tim Raja Iblis sejati yang memimpin tim, artinya, dengan izin dari klan iblis tingkat tinggi, tidak ada yang bisa main-main. Di ujung jurang malapetaka, terdapat lembah retakan yang besar. Ada lebih banyak aura di sini, tapi tidak ada dasarnya. Ini adalah lembah keretakan tanpa dasar. Ketika mereka sampai di sini, tim iblis yang datang untuk memimpin pergi, dan para penjaga di sini mengambil alih. Tidak banyak penjaga di lembah celah tanpa dasar,
sekitar beberapa ratus, tapi mereka semua adalah raja sejati. Penjaga di kepala memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan dia ternyata adalah raja super sejati dari klan iblis. Ada raja super sejati yang menjadi penjaganya. Bisa dibayangkan betapa ketatnya aturan celah jurang maut. Tapi di luar celah jurang maut, ada hampir 5.000 raja sejati. Kebanyakan dari mereka adalah iblis, dan beberapa adalah monster dan binatang buas. Orang-orang ini awalnya berkultivasi di bawah celah tanpa dasar, tetapi ketika perintah iblis datang, mereka tiba-tiba disingkirkan, dan posisi mereka tersedia untuk pasukan Lu Chen. Oleh karena itu, ketika raja sejati dari ketiga ras ini melihat kedatangan 5.000 ras manusia, mereka tidak berani angkat bicara. Tidak mungkin, ini adalah tanah suci klan iblis, semua master iblis memiliki keputusan akhir, dan Anda tidak berani mengemukakan pendapat apapun. Terlebih lagi, kaisar iblis sama seperti kaisar dari ras lain, sama sekali mengabaikan urusan umum, dan Raja Iblis suka melakukan apapun yang dia inginkan. Menurut perintah Raja Iblis, ketika 5.000 raja sejati umat manusia tiba, mereka bisa masuk dan berlatih. Kepala penjaga memberi hormat pada Lu Chen, lalu berbalik dan melompat ke bawah menuju celah tak berdasar. Tuan Lu, tolong ikuti saya menuruni celah. Dengan lambaian tangan besar Lu Chen, kerumunan itu melompat dan mengikuti. Memasuki jurang malapetaka dari sarang iblis, ribuan mil jauhnya di bawah tanah, sudah cukup dalam. Tapi keretakan tak berdasar ini lebih dalam, turun puluhan ribu mil sebelum akhirnya berakhir. Di bawah celah tak berdasar, tidak ada apapun selain bebatuan panas, dan terpencil. Tentu saja, konsentrasi aura di dasar celah lembah sungguh luar biasa, 10 juta kali lipat. Celah ini sangat besar di atas, tetapi juga sangat sempit di bawah, kosong. Ruangannya relatif kecil, sekitar 100 kaki, dan hampir tidak dapat menampung lebih dari 5.000 orang yang berlatih. Di jurang maut, masih ada ratusan raja iblis yang berlatih, tetapi mereka belum dibasmi. Salah satunya adalah kenalan Lu Chen, Yan Wang Yansu. Raja Yan sedang diawasi oleh Kaisar Yi, jadi bagaimana dia bisa berani tinggal di ladang Shuro Kabut Darah lebih lama lagi? Dia telah kembali ke Gua Ajaib, dan datang ke Jurang Kiamat untuk berlatih. Hai, Raja Yan, apa kabar? Lu Chen terkekeh, menyapa. Set, jangan bicara, ada banyak aturan di sini, tapi yang paling penting adalah tidak boleh ada suara berisik. Kepala penjaga sedang terburu-buru, dan dengan cepat memberi isyarat diam pada Lu Chen. Bagaimana jika aku tidak sengaja mengeluarkan suara? Lu Chen bertanya. Hei, gunakan transmisi suara, gunakan transmisi suara. Penjaga utama sedang terburu-buru, tapi dia lupa menggunakan transmisi suara. Sayang sekali, saya tidak bisa mengirimkan suara, saya hanya bisa berbicara dengan mulut. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Kamu, pemimpin penjaga itu, hampir kehilangan kesabarannya. Lupakan saja, peraturan di sini telah diubah untuk sementara, tidak apa-apa untuk berbicara dengan santai. Pada saat ini, Raja Yan berbicara, dan menunjuk ke ujung celah tak berdasar, di mana terdapat lubang retakan yang sederhana dan tidak canggih, tetapi ditutup oleh lapisan dinding kekuatan biru. Kaisar Iblis benar-benar memblokir pintu masuk gua. Kepala penjaga melihat ke arah celah besar yang terbuka, dan mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Kaisar Iblis suka memantau pergerakan di luar, dan jarang menutup pintu masuk untuk mengisolasi suara. Kecuali itu adalah momen paling kritis dalam kultivasi, dia akan menutup pintu masuk untuk mengisolasi dunia luar. Kaisar Iblis membenci umat manusia dan tidak ingin mendengar suara apapun dari umat manusia, jadi dia menutup celah itu. Raja Yan mengangkat bahu. Kaisar Iblis tidak ingin mengganggu keputusan Raja Iblis, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan buruk. Melihat celah yang terisolasi, Lu Chen mengerutkan kening, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Dia sengaja berbicara untuk menarik perhatian Kaisar Iblis, bahkan menarik Kaisar Iblis, lalu membuat lubang besar. Tapi Kaisar Iblis hanya menutup pintu masuk gua untuk mengisolasi dunia luar. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah Kaisar Iblis, sungguh kentut. Karena Kaisar Iblis telah menutup pintu masuk gua, peraturan di sini tidak perlu dipatuhi untuk saat ini. Raja Lu, silakan melakukannya. Pemimpin penjaga membungkuk kepada Lu Chen, lalu naik ke udara dan kembali ke atas. Lu Chen, wilayahmu sangat rendah sehingga menjadi sampah, dan kekuatan tempurmu sangat kuat. Raja Yan menatap Lu Chen. Meskipun masalah tempat peristirahatan telah berlalu selama beberapa hari,
masih ada pandangan yang tidak dapat dipercaya di mata ajaibnya. Raja Sihe yang sebenarnya memotong seorang kaisar dengan pedang, dan hanya menggunakan Yidao. Bagaimana caramu melakukannya? Bisakah kamu mengajariku? Aku bisa berhutang budi padamu lagi. Yah, potong saja dengan santai, aku tidak menyangka akan berhasil melakukannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan bodoh, tidak apa-apa mengajarimu, tapi masalahnya adalah wilayahmu terlalu rendah, dan bantuan tidak lagi berarti. Sial, aku adalah arogansi klan iblis yang tiada taraf. Aku diharapkan dinobatkan sebagai kaisar dan membuktikan keberadaan kaisar. Aku sangat dihargai oleh kaisar iblis. Kamu benar-benar meremehkanku. Mendengar ini, Raja Yan sangat kesal, dan berkata lagi, mungkinkah bantuanku tidak ada artinya sampai aku menjadi kaisar? Tidak ada gunanya bagimu menjadi seorang kaisar. Seorang kaisar belaka memang seperti itu. Lu Chen tersenyum, lalu menunjuk ke lubang yang terbuka, dan mulai menggali. Kecuali kamu memiliki alam kaisar iblis tua, maka itu akan bernilai uang. Dia, Raja Yan tertegun sejenak, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kaisar iblis dari klan saya telah lama dinobatkan sebagai kaisar, dan dia telah menutup pembakar kedua, dan pintu pembakar terakhir hampir berhasil ditutup. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan dia? Kaisar iblis kedua, Lu Chen mengangguk. Jika dia bisa menggali alam kaisar iblis yang sebenarnya dari mulut Yan Wang, maka dia. Aku memiliki dasar hatiku. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kaisar iblis adalah kaisar tiga masa yang kuno, dan permintaan sumber dayanya tidak banyak, sehingga tidak mudah untuk menipu kaisar iblis. Biar saya katakan saja, aura di dalam celah besar itu 2 kali lebih banyak daripada di luar, 20 juta kali penuh. Jika Anda berlatih di Great Rift, dalam waktu 3 bulan, semua orang di Fanatic Legion pasti akan menjadi raja super sejati. Namun jika Anda berlatih di luar ruangan, belum tentu. Demikian, lagi pula, anggota Legion Fanatic sudah berlevel tinggi, tapi bakat mereka berbeda. 10 juta kali auranya mungkin tidak mampu membuat semua orang bergegas menuju raja super sejati dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, pasti akan ada sejumlah kecil orang yang tidak berhasil melangkah menjadi raja super sejati, dan wilayah seluruh legiun tidak akan lengkap. Sulit bagi pasukan yang tidak lengkap untuk menahan serangan ribuan raja binatang laut. Oleh karena itu, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk membuat celah besar. Kaisar iblisku bukanlah kaisar kedua kalinya yang biasa, tetapi kaisar kedua yang terkuat, yang mampu melawan kaisar ketiga kalinya. Raja Yan dengan cepat menambahkan, karena takut Lu Chen akan meremehkan kaisar iblis. Sebab, Yihuang umat manusia adalah 3 kaisar, menghancurkan kaisar semua klan, membuat semua klan merasa sedikit malu. Oleh karena itu, dia harus meninggikan kaisar iblisnya agar tidak kehilangan muka. Kaisar iblis tua itu sangat kuat, bisakah dia bersaing dengan kaisar sayap? Mata Lu Chen membelalak, dan dia menanyakan pertanyaan itu dengan sadar, sangat marah karena Qiqiao Yan Wang dipenuhi asap. Yihuang adalah seorang kaisar 3 kursi veteran, kekuatan tempur pribadinya sangat kuat, dan dia mendapat bantuan dari binatang macan putih. Di antara peringkat yang sama, mudah untuk bertarung melawan 3 dengan 1. Kaisar iblis hanyalah kaisar kedua, bagaimana dia bisa bersaing dengan kaisar Yi? Ini hampir seperti ditekan dan digosok oleh kaisar sayap. Oke, kamu sudah ngobrol sampai mati, cari tempat untuk berlatih sendiri. Raja Yan berbalik dengan marah, tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi. Kemarilah, kita semua, kita sedang berlatih di sini. Tanda pagar, Lu Chen memimpin kerumunan ke pintu masuk Great Rift, lalu duduk bersila, menempati area di sekitar pintu masuk untuk berlatih. Hei, jangan berlatih di pintu masuk gua yang retak, oke? Jika Kaisar Iblis keluar dan menemukan bahwa pintu masuk gua diblokir, dia akan memotongmu. Melihat Lu Chen duduk di depan pintu masuk gua, Raja Yan tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata begitu. Tidak apa-apa, jika Kaisar Iblis ingin keluar, dinding kekuatan yang menghalangi pintu masuk gua akan menghilang, dan aku akan menyingkir. Lu Chen melambaikan tangannya, menolak untuk menggerakkan pantatnya, yang tentu saja merupakan niatnya. Raja Yan tidak berbicara lagi, Lu Chen melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak bisa menghentikannya jika dia ingin mati. Kamu naik dulu dan tunggu di tempat yang kita sepakati. Lu Chen mengirimkan transmisi suara ke Sadan, yang mengangguk dan meninggalkan celah tanpa dasar. Sadan pernah dikeluarkan dari Bottomless Rift,
dan sudah lama kehilangan kualifikasi untuk berlatih di sini, jadi dia tidak diperbolehkan untuk tinggal di sini. Selain itu, Lu Chen membutuhkannya untuk melakukan hal lain, jadi dia hanya memintanya keluar dan menunggu. Saudaraku, ini adalah tempat dengan aura tertinggi di benua Yuanwu. Kalian harus berlatih keras dan berusaha untuk menjadi kaisar. Lu Chen tiba-tiba mengatakan ini kepada tentara legiun yang duduk-duduk. Feng Huang, apakah kamu bercanda? Raja Yan di sana merasa geli, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar dengan energi spiritual yang tinggi sendirian. Kamu harus mengandalkan keberuntungan untuk menjadi seorang kaisar. Jika tidak, bukankah kaisar dari klan iblisku akan menjadi kaisar? Penuh jalan, tentu saja, jika Anda memberi masing-masing akan memberikan buah keberuntungan, lalu mereka bisa menjadi kaisar. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak buah keberuntungan? Kamu sudah melangkah menjadi raja super sejati, jadi jika kamu tidak pergi ke tempat peristirahatan untuk menggali buah pengumpulan keberuntungan, kenapa kamu masih berlatih di sini? Lu Chen bertanya balik, iblisku telah menggali beberapa di antaranya, dan aku sudah memakan salah satunya. Tidaklah wajar untuk kembali ke jurang maut untuk berlatih. Raja Yan tampak sombong, dan berkata lagi, sebelum kaisar diberangkatkan, saya akan berhasil menjadi kaisar, dan saya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan keberuntungan kaisar. Tanda pagar, saudaraku, siapapun yang menjadi kaisar pertama, saya akan memberinya prioritas untuk menggunakan kotak pil kaisar ini untuk membantunya melangkah lebih jauh. Sebuah kotak brokat tiba-tiba muncul di tangan Lu Chen, dan ketika dia membukanya, aroma pil meluap, memperlihatkan jumlah penuh pil di depannya. Pil Kaisar 9 pola, totalnya 500 keping. Lu Chen tidak akan pernah memamerkan pil obat di depan saudara-saudaranya di pasukan fanatik. Perilaku saat ini tidak normal, dan hal ini sangat jarang terjadi. Saudara-saudara dari Legiun Fanatik menduga bahwa Lu Chen memiliki niat lain, mungkin dia sedang menggali lubang untuk menguburkan seseorang, tetapi hari ini mereka tidak tahu apakah pria malang itu akan dikuburkan oleh Lu Chen Kang. Oleh karena itu, semua prajurit Legiun tetap diam, hanya menonton pertunjukan Lu Chen. Pil Kaisar, masing-masing memiliki 9 pola, biarkan aku pergi, kamu Lu Chen telah menjadi kaya, bagaimana kamu bisa memiliki harta karun seperti ini? Pil Kaisar telah lama dimonopoli oleh sekolah alkimia, dan tidak dijual di luar, bahkan tingkat terendah pun tidak, tetapi Anda memiliki sekotak penuh pil Kaisar berpola 9, bagaimana kamu mendapatkannya? Raja Yan menatap kotak brokat di tangan Lu Chen, bola matanya tegak. Benda ini adalah pil harta karun langka, sumber daya kaisar yang besar, terutama ketiga kaisar, yang banyak diminati. Sayangnya dia belum dinobatkan sebagai kaisar, dan pil kaisar belum bisa diminum, jadi dia hanya bisa iri. Jika tidak, dia harus meminta beberapa koin kepada Lu Chen tanpa malu-malu. Apakah kamu lupa, saya adalah seorang jenius alkimia di Sekte Alkimia, jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk memasuki gunung berapi abadi? Lu Chen tersenyum, dan berkata kepada Raja Yan, saya adalah anggota dari Sekte Pil, jadi tentu saja saya punya cara untuk mendapatkan pil Kaisar, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Tetapi Anda adalah seorang kultivator ganda dalam alkimia dan seni bela diri, dan Anda juga terlibat dalam urusan sekuler. Ini tidak seperti seorang kultivator alkimia formal di Sekte Alkimia. Kata Raja Yan, kamu bukan Dan Xiu, kamu tahu kentut, aku terlalu malas untuk menidurimu. Saat Lu Chen selesai berbicara, ada gerakan dari celah besar di belakangnya. Dinding kekuatan biru menghilang, dan seseorang akan keluar dari sana. Saya tidak mencium aroma pil Huangze selama puluhan ribu tahun. Benar-benar harum. Di dalam celah besar, sebuah suara tebal tiba-tiba keluar. Setelah itu, aura menakutkan keluar dari gua, dan kekuatan kaisar yang menindas semua orang juga meledak bersamaan. Segera setelah itu, iblis parubaya yang tinggi muncul, dengan sepasang mata iblis yang terangkat dalam, menatap dengan cermat ke kotak pil Kaisar 9 pola di tangan Lu Chen. Iblis parubaya memancarkan tekanan kaisar, dan ada mahkota lingkaran cahaya terang di kepalanya. Dia adalah kaisar kedua. Pesona tak terbatas dari pil Kaisar 9 pola secara langsung menarik perhatian kaisar iblis. Bahkan jika pantat Lu Chen duduk di pintu masuk gua, langsung menghalangi jalan keluar kaisar iblis tidak memiliki niat untuk menyalahkannya. Dari mana asalnya? Kaisar iblis memusatkan pandangannya pada pil Kaisar 9 lukis,
dan mengajukan pertanyaan. Dengan ringan, Danzong, kali ini, Lu Chen tidak berani mengatakan bahwa dia mengambilnya, dan dia langsung memberikan Danzong. Yang membodohi orang lain adalah yang memungutnya, jadi tergantung siapa, bukan lawannya, yang bisa merespon dengan cara ini. Sekarang ini adalah Kaisar Iblis kedua, dan keberadaan yang menghancurkannya secara alami tidak dapat menjawab bahwa dia terpilih. Kalau dikatakan diangkat, bukankah itu berarti mencari kematian? Saya kira Kaisar Iblis terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Jika dia merampas seluruh kotak pil Kaisar 9 pola, maka lubang yang dia gali akan sama dengan mengubur dirinya sendiri, bukan iblis. Danzong, mendengar ini, murid Kaisar Iblis menyusut, dan rasa dingin di matanya menghilang seketika. Benar saja, karena tebakan Lu Chen benar, Kaisar Iblis sudah mulai merampok, tetapi kewalahan oleh kata Danzong. Melapor kepada Kaisar Iblis, dia adalah Danxiu dari Danzong, yang pernah memurnikan api langit di gunung berapi abadi. Pada saat ini, Raja Yan keluar untuk berbicara, tepat pada waktunya untuk menjelaskan kepada Lu Chen. Alkimia dari Sekte Alkimia juga telah memurnikan api langit, itulah Kaisar Alkimia. Kaisar Iblis mengerutkan kening, dan menatap kotak pil Kaisar 9 pola lagi, mengetahui bahwa itu agak rumit. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Danzong berasal dari alam abadi? Jika tidak perlu, tidak ada yang mau memprovokasi Danzong, tidak terkecuali dia. Pil Emperor, milik Danxiu tingkat tinggi, juga memiliki sedikit status di Danzong, dan dilindungi oleh Danzong. Tentu saja dia tidak ingin merampok pil Emperor, agar tidak membuat marah pil Sek dan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun, pil Emperor ini ada di wilayahnya. Jika dia menginginkan pil 9 pola ini, ada banyak cara. Melapor kepada Kaisar Iblis, dia adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Meskipun dia hanya Raja Sihe yang sebenarnya, dia sangat kuat dalam pertempuran. Raja Yan berkata lagi, di tempat peristirahatan, dialah yang memenggal kepala Kaisar dan menyelamatkan nyawa bawahannya. Ternyata kamu adalah Lu Chen, ras manusia yang sangat jenius. Kaisar Iblis memandang Lu Chen dengan heran, lalu mengangguk, Yansu adalah arogansi tak tertandingi dari ras iblis, dan aku berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Kamu bisa berlatih dengan santai di celah tanpa dasar. Terima kasih Kaisar Iblis atas izinmu. Lu Chen tersenyum dan menjawab seperti ini. Oh, Kaisar, saya sudah lama mengasingkan diri, dan saya ingin keluar dan melatih otot saya. Kaisar Iblis juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia ingin keluar, tetapi dihadang oleh Lu Chen. Dia tidak keberatan, jadi dia hanya menendang pantatnya. Duduk di sebelah Lu Chen. Aduh, junior ini bersikap kasar, bagaimana dia bisa sejajar dengan Kaisar Iblis? Lu Chen berpura-pura terkejut, dan hendak berdiri, tetapi ditahan oleh Kaisar Iblis. Teruslah duduk, Kaisar tidak pernah sombong, dan selalu suka bergaul dengan prajurit biasa. Kaisar Iblis memiliki senyuman yang kuat dan nada yang ramah. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah Kaisar Iblis yang sangat ramah. Namun di sisi lain, ratusan Raja Iblis yang dipimpin oleh Raja Yan semuanya tampak tercengang. Kaisar Iblis biasanya sangat pelit dan sombong, di bawah Kaisar, dia tidak di mata hukum, dan dia dekat dengan rakyat. Semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Iblis sangat baik kepada Lu Chen, karena dia jatuh cinta dengan pil Kaisar 9 pola di tangan Lu Chen. Jadi ternyata Kaisar Iblis benar-benar kaisar dengan karakter terbaik di antara kaisar yang pernah saya lihat. Lu Chen berpura-pura terkejut, dengan mudah membuat topi tinggi, dan menaruhnya langsung di kepala Kaisar Iblis. Benar, itulah yang dikatakan semua orang, karakter kaisar saya adalah yang terbaik, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Kaisar Iblis mengenakan topi tinggi yang dikenakan Lu Chen, dan tidak bisa menahan rasa gembira dan tertawa di tempat. Biasanya dia menyendiri, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Semua prajurit ras iblis bahkan tidak berani menarik napas saat melihatnya. Siapa yang berani menaruh topi tinggi padanya? Sekarang, hanya Lu Chen yang berani, dia sangat suka mendengar kata-kata menyenangkan dari lubuk hatinya. Namun, setelah dia menyelesaikan musiknya, pikirannya masih tertuju pada kotak pil di tangan Lu Chen. Anda bukan kaisar, dan rakyat Anda bukan kaisar, mengapa Anda mendapatkan begitu banyak pil kaisar? Kaisar Iblis akhirnya langsung ke pokok permasalahan dan mulai berbicara tentang pil Kaisar 9 pola. Yah, begini,
Aku punya 5006 bawahan raja yang sebenarnya, semuanya berbakat dan berbakat. Selama mereka berlatih di sini selama beberapa bulan, mungkin akan ada beberapa terobosan, dan mereka akan langsung dinobatkan sebagai kaisar. Jadi, aku menyiapkan kotak Jiwen ini. Pil kaisar, siapapun yang menjadi kaisar lebih dulu, akan memberikannya kepadanya. Lu Chen menjelaskannya seperti ini. Apakah kamu ingin menjadi kaisar? Apakah mereka pernah makan Juyunguo? Tanya Kaisar Iblis. Tidak, Lu Chen mulai mengedit dan memasuki kondisi pertunjukan. Mengapa tidak? Di Legiun Fanatik, semua anggota inti memakan buah keberuntungan, tetapi mereka mampu dinobatkan sebagai kaisar setelah mampu melakukannya. Hanya saja Kaisar Iblis tidak mungkin mengetahuinya. Di antara mereka, apakah ada yang memperoleh harta keberuntungan khusus? Kaisar Iblis bertanya lagi. Tidak punya. Lu Chen terus mengedit. Tidak ada buah keberuntungan, tidak ada keberuntungan khusus untuk ditambahkan ke tubuh. Raja super sejati adalah batas atas mereka, kecuali mereka melawan langit dan menjadi kaisar, mereka harus mandi dan tidur. Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Saya punya 5000 bawahan, berapa banyak dari mereka yang bisa menantang langit dan menjadi kaisar? Lu Chen berkata begitu. Teman kecil, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Tahukah kamu betapa sulitnya menentang langit dan menjadi kaisar? Kaisar Iblis bertanya sambil tersenyum. Ini hanya keberuntungan, kata Lu Chen. Kamu terlalu banyak berpikir, keberuntungan saja tidak cukup, setidaknya kamu harus mendapat keberuntungan langit dan bumi, dan kemudian kamu memiliki sedikit peluang. Kaisar Iblis tertawa lagi, kemungkinan menjadi kaisar melawan langit hampir 1 dari 10.000, yang jauh lebih sulit daripada bersaing memperebutkan nasib kaisar agung. Menurut Anda apakah mungkin bagi mereka untuk menjadi kaisar? Melawan langit, ya Tuhan, ini sulit sekali, lupakan saja, kuharap mereka semua melangkah menjadi raja super sejati. Jika Anda hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk berlatih di celah tanpa dasar, mereka mungkin tidak dapat melangkah menjadi raja super sejati. Kaisar Iblis memandang Lu Chen, dan berkata, meskipun aura di sini tinggi, ia tidak maha kuasa. Kecepatan kultivasi bergantung pada bakat setiap orang. Dalam waktu sesingkat itu, paling banyak ada 100 atau lusinan dari mereka. Jika Anda menerobos, sebagian besar orang tidak akan bisa maju menjadi raja super sejati. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya membawa orang ke sini, berharap mereka semua menjadi raja super sejati. Lu Chen mengerutkan kening, dan berpura-pura cemas dan berkata, Iblis mengizinkan kita datang ke jurang kiamat untuk berlatih, hanya selama 3 bulan, tidak ada perpanjangan. Yah, ini sangat sulit. Kaisar Iblis juga mengerutkan kening. Tetapi dia sebenarnya bertindak, dan tujuannya bukan untuk pil Kaisar 9 pola di tangan Lu Chen. Jika Kaisar Iblis punya cara, sebaiknya kamu mengajariku, dan aku akan menghadiahimu dengan seluruh kekuatanku. Lu Chen berbicara dengan tulus dan menggali lubang dengan serius, dan waktu untuk menguburkan Kaisar Iblis hampir sama. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apakah Kaisar ini tipe Kaisar yang memberi bantuan kepada orang lain dan menerima imbalan dari orang lain? Kaisar Iblis memberikan teguran serius, lalu nadanya langsung melembut, dan rubah tidak sabar untuk menunjukkannya. Namun, jika kamu memberiku pil Kaisar 9 pola, aku dengan enggan menerimanya. Ini perlu, bahkan jika Kaisar Iblis tidak punya pilihan lain, aku akan memberikan 100 pil Kaisar 9 pola sebagai hadiah kepada Kaisar Iblis. Kata Lu Chen, 100 koin. Kaisar Iblis melihat ke kotak brokat, jelas ada 500 keping di dalamnya, wajahnya langsung berubah jelek, dan arti kata-katanya cukup eksplisit. Kamu tidak bisa, sekotak penuh Kaisar 9 pola semua pil adalah hadiah, kirimkan semuanya kepada Kaisar. Ini, itu, bajingan. Lu Chen menunjukkan ekspresi malu, dan berkata, aku hanya punya begitu banyak pil Kaisar berpola 9, jadi lebih baik. Sangat mudah untuk menukarnya dari Kaisar dan semua kekayaanku ada di sini, dan itu semua adalah hadiah. Lalu aku akan menjadi orang miskin. Petik 2. Kamu tidak mungkin miskin, pikirkan seperti ini, bagaimana jika ke-5000 bawahanmu menjadi raja yang super sejati? Kata Kaisar Iblis, kalau begitu aku akan menjadi kaya, dan ketika aku kembali, aku akan mampu menyapu dunia tanpa masalah. Lu Chen mengangguk, tetapi berkata, tetapi masalahnya adalah, sangat sulit untuk menjadikan mereka semua raja yang super sejati.
Ini sangat sulit. Jika Kaisar bergerak, mereka semua bisa menjadi raja yang super sejati. Kata Kaisar Iblis. Jika itu masalahnya, mintalah bantuan Kaisar Iblis. Junior ini bersedia memberikan semua kekayaannya. Melihat Kaisar Iblis menginjak lubang, Lu Chen buru-buru mendorongnya untuk membantu Kaisar Iblis memasuki lubang dengan lancar. Lubang retakan besar eksklusif Kaisar ini, aura di dalamnya 2 kali lebih tinggi dari luar, 20 juta kali penuh, itu adalah tempat dengan aura tertinggi di benua Yuanwu. Kaisar Iblis mengarahkan jarinya ke celah itu, dan berkata, saya akan mengorbankan diri saya untuk membebaskan celah besar itu, dan membiarkan mereka berlatih di dalamnya selama 3 bulan. Dengan bantuan beberapa pil raja sungguhan, semua Raja Liu He yang sebenarnya akan menjadi raja yang super nyata. Terima kasih, Kaisar Iblis. Lu Chen sangat gembira, dan langsung memberikan kotak pil Kaisar 9 pola. Ya, kamu ditakdirkan untuk bersamaku, jadi sebaiknya aku menjadi orang baik sampai akhir. Sambil memegang kotak brokat, Kaisar Iblis melihat ke 500 pil Kaisar 9 pola, dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya, dan kemudian secara tak terduga memerintahkan Yan Wang, pergi ke gudang dan dapatkan 50.000 pil raja sejati kelas atas. Biarkan Lu Chen dan yang lainnya berlatih untuk menunjukkan kemurahan hati klan iblisku. Melapor kepada Kaisar Iblis, Lu Chen. Lu Chen dapat menyempurnakan pelet raja sejati. Raja yang tidak bergerak, tetapi berkata dengan malu, pelet raja sejati kita, lebih baik tidak memberikannya padanya, kurasa dia juga tidak akan menyukainya. Wow, wajah lama Kaisar Iblis sedikit merah, dan dia merasa, itu agak memalukan, jadi aku segera mengganti topik, jadi aku melambaikan tanganku dan berkata kepada Lu Chen, waktu adalah uang, efisiensi adalah hidup, kamu cepat dan pimpin orang ke dalam celah, dan cepatlah berlatih. Semuanya, masuk ke celahnya. Dengan perintah Lu Chen, semua legiun fanatik berdiri dan berjalan dengan rapi menuju celah besar. Setelah legiun fanatik masuk, Kaisar Iblis juga hendak masuk, tetapi diblokir oleh Lu Chen di belakang istana. Kaisar Iblis, kamu adalah seorang kaisar yang kuat. Jika kamu melihat dari dalam, itu akan memberikan tekanan yang tidak terlihat kepada kami. Hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam budidaya. Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, lebih baik Kaisar Iblis beristirahat di luar. Selama semua orangku masuk ke Raja Super Sejati, mereka akan segera keluar, dan mereka tidak akan pernah tinggal lebih lama lagi. Ini, Kaisar Iblis mengerutkan kening, wajahnya tidak terlalu tampan, tempatnya tidak diperbolehkan masuk, apa alasannya? Tetapi ketika dia menoleh dan memikirkannya, omong-omong, Lu Chen tidak ingin dia melihat dari samping, dan dia tidak ingin orang lain mengawasinya. Dengan 500 pil Kaisar 9 pola di tangannya, bisakah dia melihatnya saja dan tidak memakannya? Setelah meminum pil Kaisar 9 pola, dia harus segera berlatih dan menyerap kekuatan pil segera. Dia berlatih dengan bermartabat, tentu saja dia berlatih sendiri, dan sangat merepotkan untuk berlatih dengan orang lain. Terlebih lagi, itu masih sekelompok manusia. Baiklah, kalau begitu Kaisar tidak akan masuk, agar tidak memberikan tekanan padamu. Namun, celah besar Kaisar saya dapat menampung lebih dari 5.000 orang untuk berlatih. Anda hanya memiliki 5.000 orang, dan Anda masih dapat memasukkan ratusan orang ke dalamnya. Yan Su, kalian ratusan orang juga harus masuk, itu lebih baik daripada berkultivasi di luar. Melihat bahwa tempatnya telah dikosongkan, Kaisar Iblis membiarkan rakyatnya sendiri memanfaatkannya. Terima kasih, Tuan Kaisar Iblis. Yan Su sangat gembira, dan hendak memimpin kerumunan masuk, tapi dihadang oleh Lu Chen. Manusia dan iblis tidak bisa menerima satu sama lain, ras kita tidak. Di saat yang sama, metode kultivasinya juga berbeda. Jika mereka dipaksa bersama, aura yang berbeda akan bertabrakan, dan akan sangat menegangkan untuk berlatih. Petik 2. Lu Chen memahami alasannya dengan santai, dan berbohong dengan cara ini, karena dia tidak ingin orang-orang dari ras iblis masuk dan berlatih bersama. Ada apa memberi atau menerima? Kamu tidak ingin kami masuk, jadi kamu punya banyak alasan. Raja Yan berkata dengan marah. Karena Lu Chen merasa ini tidak nyaman, lupakan saja. Kaisar Iblis sangat ingin meminum pil Kaisar 9 pola, dia sangat ingin berlatih, dan tidak ingin peduli dengan hal lain, agar tidak membuang waktu. Terima kasih, Kaisar Iblis. Lu Chen terkekeh, membuka tangannya, dan menabrak dinding kekuatan untuk menutup pintu masuk gua.
Tuanku, Lu Chen benar-benar. Raja Yan sedang terburu-buru, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diusir oleh Kaisar Iblis. Berhenti bicara omong kosong, saya di sini, kalian semua tinggalkan celah tanpa dasar, dan kalian semua menjaganya, dan tidak ada yang diizinkan turun, kalau tidak aku akan melakukannya. Jangan khawatir tentang membunuh Huang Ge. Mematuhi, Raja Yan tidak punya pilihan selain menurut, tapi dia bertanya pada Lu Chen 10.000 kali di dalam hatinya. Sekarang tidak apa-apa, saya tidak bisa memasuki celah besar, dan saya bahkan tidak bisa tinggal di sini di celah tersebut, sungguh hantu. Semua ini berkat Lu Chen. Di lembah keretakan tanpa dasar, auranya kuat, kosong, dan sangat sunyi. Hanya Kaisar Iblis yang memonopoli tempat ini untuk berlatih dan tidak membaginya dengan siapapun. Pil Kaisar. Kaisar ini telah ada selama 100.000 tahun, dan saya belum pernah melihat pil Kaisar. Pada awalnya, saya cukup beruntung mendapatkan beberapa pil Kaisar, tetapi itu hanyalah pil Kaisar tingkat rendah, dengan kualitas paling rendah dan potensi terburuk. Tetapi yang saya panen hari ini adalah pil Kaisar 9 pola, pil Kaisar dengan kualitas terbaik, dan masih ada 500 keping. Kaisar ini telah berkembang. Kaisar sedang dalam tahap menerobos 3 segel. Kemacetan telah terhenti selama puluhan ribu tahun, dan belum ada kemajuan. Pil Kaisar 9 pola ini datang tepat waktu, dan pasti akan membantu Kaisar lengkapi ketiga segelnya. Pil Kaisar 9 pola yang dipegang dengan hati-hati oleh Kaisar Iblis sepertinya menyentuh kekasihnya, wajah iblisnya terdistorsi oleh ekstasi, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia mengeluarkan pil Kaisar 9 pola, mengendusnya, dan menelannya dengan ekspresi mabuk. Ah, kekuatan obat yang kuat. Pil Kaisar 9 pola adalah yang terbaik di antara pil Kaisar. Merasakan kekuatan obat yang diberikan di tubuhnya, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya, dan ketika dia hendak berlatih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke celah besar itu. Dengan ekspresi puas di wajahnya, itu bocah konyol pasti anak hilang, dari dan berapa biaya untuk mengganti pil di tangan Kaisar. Orang ini benar-benar menyerahkan semuanya kepada Kaisar untuk keretakan besar, IQ yang mengkhawatirkan. Tanda seru, selama bocah bodoh itu bertahan sebentar, dan kemudian merencanakan dengan hati-hati, dia bisa menawar denganku dan memberiku 205, dan aku akan membunuhku juga. Iya, bocah konyol itu terlalu empuk dan mudah dibodohi, jadi jahenya masih tua dan pedas. Pada saat ini, di celah besar, Lu Chen sedang berjalan ke kedalaman, dan sambil berjalan, dia tertawa. Kaisar Iblis belum pernah melihat dunia, jadi sangat mudah untuk dibodohi. Jika dia tidak terlalu tidak sabar, selama dia bertahan dan tetap tenang, saya akan memberikan 5.000 pil Kaisar 9 pola untuk menggodanya. Gua celah besar adalah gua harta karun yang tiada taraf, dengan aura 20 juta kali lipat, dan saya hanya menukarnya dengan 500 pil Kaisar 9 pola, yang jauh lebih murah daripada mengirim pengemis. Ya, Kaisar Iblis benar-benar bodoh. Jika dia tidak masuk ke dalam lubang, dia akan menyesal atas budidayanya, jadi IQ ras iblis memang seperti itu. Retakan besar itu memanjang miring ke tanah. Semakin jauh Anda masuk, semakin dalam Anda berada di bawah tanah, dan auranya semakin tinggi. Lu Chen berjalan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ribuan mil, dan akhirnya mencapai ujung celah. Di ujungnya terdapat gua basaltik khusus, dinding gua penuh dengan retakan, aura konsentrasi tinggi yang tak terhitung jumlahnya merembes masuk melalui celah tersebut. Semuanya berkumpul dan memadat di dalam gua, membuat aura di dalam gua berbentuk seperti kabut air, dekonsentrasinya mencapai 20 juta kali lipat. Area gua Suanyan cukup luas, dan 5.000 orang berlatih di sini tanpa merasa sesak. Tanpa perintah Lu Chen, semua orang di Legiun secara sadar menelan pil Jiuxuan Truking, dan kemudian memasuki kondisi keberuntungan sesegera mungkin, menikmati 20 juta kali aura untuk dikembangkan. Setelah setengah batang dupa, gua Suanyan menjadi sunyi, dan semua orang memasuki keadaan ekstasi dan melupakan diri sendiri. Tidak semua orang, ada satu orang yang belum berkultivasi, dan itu adalah Lu Chen. 20 juta kali auranya terlalu kaya, dan telah mengembun menjadi kabut air. Beraninya Lu Chen berlatih. Jika ini untuk menjalankan seni 9 naga kembali ke satu, dan konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi tersedot ke dalamnya, 5 pembuluh darah naga dapat langsung tersedak sampai mati. Tanpa melakukan apapun,
Lu Chen berkeliaran di Gua Suanyan ini, berkomunikasi dengan inti aura di Chaos Orb. Apakah aura ultra tinggi di gua ini berasal dari langit dan bumi? Benar saja, inti Vena mengirimkan pesan kepada Lu Chen bahwa gua ini memang memiliki aura langit dan bumi, namun tidak akan menghasilkan aura super 20 juta kali lipat. Oleh karena itu, di bawah tanah, pasti ada semacam energi spiritual yang menyuplai gua dengan energi spiritual konsentrasi tinggi. Kaisar memindahkannya, energi spiritual dihidupkan kembali, dan langit dan bumi membiarkan benih energi spiritual dalam jumlah besar, meningkatkan energi spiritual di mana-mana. Benih energi spiritual. Pada awalnya, Tanah Suci Kaisar Miao Yuan memiliki 10 juta kali energi spiritual karena benih energi spiritual. Sangat disayangkan bahwa itu adalah benih energi spiritual yang sangat kecil, dan hanya diberikan kepada legiun fanatik selama 3 hari budidaya, dan energi-energi spiritual telah habis dan tidak dapat digunakan lagi. Tanpa diduga, ada benih energi spiritual di bawah celah besar Kaisar Iblis, jadi saya harus turun dan memeriksanya. Seandainya ada kesempatan untuk mengambilnya, bagaimana Lu Chen bisa bersikap sopan? Diberkati dengan rantai rune pelarian dari bumi, Lu Chen melarikan diri ke dalam gua dan mengikuti sumber energi spiritual. Setelah melarikan diri ke kedalaman tanah, sekitar 1000 mil jauhnya dari Gua Suanyan, saya akhirnya mengetahui situasinya. Di kedalaman tanah sebenarnya terdapat pita-pita gas putih besar, berbentuk cabang-cabang, berjumlah 2000, menggeliat-geliat berkelompok, yang merupakan benih-benih energi spiritual. 2000 benih energi spiritual menggeliat, memancarkan sejumlah besar energi spiritual dengan konsentrasi tinggi, yang menyebar langsung ke atas. Sebagian besar energi spiritual konsentrasi tinggi diimpor ke Gua Suanyan, dan sisanya dikirim ke lembah keretakan tanpa dasar. Tidak heran, hanya satu gua jauhnya, aura di dalam Gua Suanyan 2 kali lipat dari aura luar, 10 juta kali lebih tinggi. Pengumpulan 2000 benih energi spiritual raksasa adalah sebuah mahakarya antara langit dan bumi. Sayangnya mereka tidak berkumpul di benua tengah, tetapi turun ke jurang kiamat. Sangat murah bagi para iblis. Lu Chen melihat begitu banyak benih aura, mengeluarkan air liur, matanya penuh dengan keserakahan, mengapa kamu tidak mencabut bulunya dan tidak meninggalkan apapun? Pada saat ini, peringatan datang dari inti pembuluh darah, jika semua benih energi spiritual dihilangkan, konsentrasi energi spiritual di atas akan turun tajam dan kembali ke tingkat semula. Bagaimana jika aku hanya bergerak setengah? Lu Chen menurunkan kesadarannya ke dalam ruang yang kacau dan bertanya tentang inti denyut nadi. Tak lama kemudian, inti nadi pun menyampaikan maknanya, menghilangkan separuh benih energi spiritual tidak akan mempengaruhi energi spiritual di atas untuk sementara waktu, namun separuh benih energi spiritual akan selalu hilang. Selama jangka waktu tertentu, konsentrasi energi spiritual akan berkurang secara bertahap. Baiklah kalau begitu, angsa-angsa itu sudah mencabut bulunya, baru setengahnya. Lu Chen mengangguk tak berdaya, menerima kenyataan ini. Akan lebih baik jika setengahnya bisa dihilangkan tanpa ada yang menyadarinya, sehingga setan tidak bisa mendeteksinya. Jika semua benih energi spiritual dihilangkan sekaligus, energi spiritual laut dalam hari kiamat akan turun seketika. Tidak peduli betapa bodohnya Kaisar Iblis, dia akan menebak bahwa seseorang sedang mempermainkannya, dan akan mudah untuk mencurigainya. Oleh karena itu, terkadang Anda mencabut rambut, itu tergantung situasinya. Tidak mungkin mencabut semua rambut setiap saat. Adapun saat mencabut rambut, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda bisa mundur sepenuhnya, jika tidak, mencabut rambut tidak akan ada artinya. Tepat ketika Lu Chen hendak mengulurkan tangan untuk memindahkan benih energi spiritual, peringatan lain datang dari inti pembuluh darah. Banyak orang yang berlatih di atas, dan ribuan benih energi spiritual mengeluarkan energi spiritual untuk diberikan, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sekali benih energi spiritual yang bekerja disentuh, mereka mudah ketakutan dan langsung menyusut, berubah menjadi sampah. Waktu terbaik untuk memindahkan benih energi spiritual adalah ketika tidak ada orang yang berlatih, atau hanya sedikit orang yang berlatih, dan energi spiritual di atas sudah penuh dan meluap, dan benih energi spiritual akan berhenti bekerja.